Salah seorang ulama bernama Al-Khayyat, ulama Mu'tazilah, mengatakan di dalam kitab Al-Intisar, mengatakan walaysa yastahiqqu ahadun ismal i'tizal hatta yajma'al qawla bil usulil khamsah. Seseorang tidak disebut dengan Mu'tazilah sampai dia mengumpulkan atau dia mempercayai 5 hal. Yang pertama tauhid, kemudian yang kedua al-adlu, at-tauhid, kemudian al-adl, apa artinya adl? Keadilan. Kemudian yang ketiga al-wa'du wal-wa'id, beriman dengan apa? Janji dan ancaman Allah. Al-qawlu bil manzilati bainal manzilatain. Kemudian dia mengatakan tadi, orang yang melakukan maksiat apa? Ada di antara 2 kedudukan, bukan kafir dan bukan mukmin. Kemudian yang ketiga, yang kelima al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jelas tidak ini? Ini pemikiran Mu'tazilah, kita akan jelaskan. Oh, bagus atau tidak tauhid? Bagus, adil, bagus, semua bagus, tapi maksud mereka ini yang tidak bagus, nanti akan kita jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-malik al-haqil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyul matin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan sirah daripada Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kalau kemarin kita jelaskan atau kita bahas tentang pujian para ulama terhadap Al-Imam Ahmad, dan juga kita jelaskan bagaimana Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal menuntut ilmu, kemudian guru-guru Imam Ahmad siapa. Kemudian sekarang kita akan menjelaskan siapa musuhnya Imam Ahmad, musuh-musuh Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Karena kita tahu puncak daripada sejarah Imam Ahmad itu di perseteruannya atau permusuhannya dengan satu kelompok besar yang bernama Al-Mu'tazilah. Kelompok Al-Mu'tazilah. Siapa saja musuhnya Imam Ahmad? Tentunya musuh Imam Ahmad ini banyak. Ada sebagian para ulama Mu'tazilah, kemudian sebagian khulafa atau raja. Jadi ada 3 orang raja besar yang mereka itu memusuhi Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq, dan juga berikutnya Al-Mutawakkil. Mutawakkil itu yang mulai berdamai dengan Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Tapi ada sedikit koreksi kemarin, ada salah sedikit penyebutan ibu Imam Ahmad, bukan Maimunah, tapi ibunya namanya Sofiyah binti Maimunah. Masalah, nah, Sofiyah bintu Maimunah. Jadi namanya Sofiyah, kemudian Maimunah, apa namanya, ya neneknya. Taib. Al-Imam Ahmad berseteru atau berselisih dengan kelompok namanya Al-Mu'tazilah. Kemarin kita jelaskan terakhir siapa guru-guru Imam Ahmad. Imam Ahmad belajar, kemudian Imam Ahmad mulai mengajar itu pada saat umurnya 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Sebagian ulama mengatakan bahwa beliau mengajar di umur 40 karena 40 itu Nabi diutus jadi Nabi. Tetapi Imam Ahmad ketika ditanya, beliau mengatakan bahwa dia tidak mau mengajar selama gurunya masih hidup. Jadi pada saat gurunya, para ulama besar masih hidup, guru-guru yang khusus yang Imam Ahmad anggap sebagai orang besar, ulama besar, maka beliau tidak mau mengajar dulu. Pada saat ditanya tentang hadis Abdul Razzaq, siapa Abdul Razzaq? Gurunya Imam Ahmad, maka beliau tidak mau menjawab.
Nah, tapi kalau fatwa beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan sudah semenjak umurnya sebelum 40 sudah menjawab. Tetapi mengajar, membuka halaqah, membuka majelis ta'lim baru dilakukan pada saat umurnya 40-an tahun. Hadir di majelisnya itu ribuan orang. Sebagian mengatakan 5.000 orang hadir di dalam majelis Imam Ahmad. Sebagian yang hadir datang bukan untuk menuntut ilmu, tetapi untuk melihat gerak-gerik Imam Ahmad. Perkataannya, ucapannya, bagaimana beliau bergerak, bagaimana beliau bangun, bagaimana beliau duduk. Karena mereka mencintai Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mempraktekkan semua sunnah Nabi. Jadi mereka ingin mengikuti akhlak daripada Imam Ahmad ibnu Hanbal. Sebagian lagi mencatat semua perkataannya. Ada 500 orang, tadi kita katakan yang hadir berapa? Dalam riwayat dikatakan 5.000 orang, yaitu seperti universitas 5.000 orang. Kemudian 500-an orang itu merupakan murid-muridnya yang mencatat semua perkataan Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan beliau melarang orang untuk mencatat perkataannya, dilarang mencatat fatwa-fatwanya. Tetapi murid-muridnya mencatat semua ilmu Imam Ahmad, kemudian tersebar ilmu beliau rahimahullahu ta'ala. Dan kalau kita katakan Imam Ahmad orang yang tegas dan sebagainya, kemarin kita katakan beliau keras dalam memegang prinsip itu bagi dirinya dan bagi keluarganya. Tetapi bagi orang-orang di sekitarnya, Imam Ahmad adalah orang yang bersosialisasi. Imam Ahmad kalau dikunjungi orang, beliau datang membalas kunjungan tersebut. Beliau adalah seorang ulama yang berakhlak dan tawadhu. Tetapi pada saat berbicara tentang agama, berbicara tentang hadis, di sini beliau tidak mau bercanda, tidak lagi tidak lagi bersikap yang menunjukkan tidak serius. Beliau sangat serius ketika sedang mengajar dan sedang membicarakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Imam Ahmad menjadi ulama besar, ada muncul fitnah yang dinamakan dengan fitnah apa? Al-Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah? Kita akan bahas sedikit tentang Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah adalah suatu kelompok. Kelompok ini dimulai dari seorang yang namanya Wasil ibnu Atha Al-Ghazal. Namanya siapa? Wasil ibnu Atha Al-Ghazal. Siapa Wasil ibnu Atha? Beliau adalah murid daripada Al-Hasan Al-Basri, muridnya Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri siapa? Tabi'in, ulama besar. Ya, Al-Wasil ini dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi beliau hidup di zaman siapa? Salafus Saleh. Dan Wasil ibnu Atha merupakan seorang yang sangat cerdas, seorang yang sangat jenius. Jadi dikatakan di dalam sejarahnya, beliau ini adalah orang yang cadel, tidak bisa bicara huruf ro, tidak bisa mengucapkan huruf ro. Kalau bahasa Indonesia huruf R, nggak bisa ngomong R. Tetapi dengan kecerdasan dan kejeniusannya, dia bisa khutbah tanpa menggunakan huruf ro. Jadi kalau kita tadi bilang Alhamdulillahirabbil alamin, ada ro-nya nggak? Ada. Ro ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ro? Ada. Ro. Rabbil alamin huruf ro. Wasil ibnu Atha merubah seluruh huruf yang ada ro-nya, beliau rubah, beliau ganti. Contoh, misalkan di dalam bahasa Arab, rumah itu bahasa Arabnya dar. Ada ro-nya tidak? Dia ganti jadi bait misalkan. Atau manzil, yang nggak ada ro-nya. Kalau kita bacakan sedikit daripada khutbah Wasil ibnu Atha, ya, beliau mengatakan, ini contoh aja sedikit. Beliau mengatakan Alhamdulillah al-qadim bila ghayah wal baqi bila nihayah alladhi ala fi dunuwih wa dana fi uluwih. Cari huruf ra tidak dapat. Fala yahwihi zaman wala yuhitu bihi makan wala yauduhu hifdhu ma khalaq. Kemudian walam yakhluq ala mithalin sabiq bal ansha'ahu ibtida'a wa 'adda lahu istina'a ila akhiri al-khutbah. Tidak ada huruf ra.
Dan kalau kita ganti 2 kata, 3 kata mungkin, tapi dia khutbah, dia pidato di depan orang tidak ada huruf ro-nya. Berarti Wasil ibnu Atha seorang yang cerdas tidak? Seorang yang sangat cerdas. Dia berada di halaqah atau berada di majelis ta'limnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar dari kelompok tabi'in. Pada saat itu dia ditanya, tentunya Wasil dilahirkan di Madinah, pindah ke Basrah. Di mana Basrah? Di Irak. Pindah ke sana, kemudian Wasil berada di majelis Hasan Al-Basri, dan Hasan Al-Basri ditanya tentang orang yang melakukan dosa besar. Pada saat itu dunia Islam sedang banyak pemikiran, sedang muncul berbagai macam pemikiran yang berbeda-beda. Wasil ibnu Atha datang di halaqah tersebut, di majelis tersebut, kemudian mendengar seorang bertanya kepada Hasan Al-Basri, apa hukumnya orang yang melakukan dosa besar? Orang melakukan dosa besar bagaimana hukumnya? Apakah dia mukmin, orang beriman, atau dia kafir? Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab, dia adalah seorang mukmin, seorang muslim yang melakukan maksiat. Melakukan maksiat. Mukmin tapi melakukan maksiat. Jadi seorang melakukan dosa besar, dia adalah seorang muslim bermaksiat. Kata siapa? Al-Hasan Al-Basri. Tetapi Wasil tidak mau dengan jawaban tersebut, tidak puas. Maka dia mengatakan, Wasil mengatakan, tidak. Orang yang melakukan dosa besar berada di antara 2 manzilah. Di antara 2 manzilah atau kedudukan. Dia bukan kafir dan dia bukan mukmin. Bukan Islam, bukan kafir. Terus dia apa? Dia ada di tengah-tengah. Kalau dia bertaubat sebelum meninggal dunia, maka dia muslim. Tetapi kalau dia tidak bertaubat, maka dia kafir. Kata siapa ini? Wasil. Karena berbeda pandangan dengan gurunya, maka Wasil kemudian i'tazalah. Apa artinya? I'tazalah, menjauhi majlis Hasan Al-Basri. Kemudian dia pindah keluar bersama teman-temannya yang tidak satu pemikiran dengan Al-Hasan Al-Basri, membuat majlis lain dengan Amr ibn Ubaid dan seterusnya. Maka disinilah muncul kelompok yang disebut dengan Al-Mu'tazilah, berasal dari perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, i'tazalana Atha. Atha ini menjauhi kita. Atha menjauhi kita. Padahal Atha tadinya murid yang sangat cerdas, muridnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Munculnya di akhir-akhir daulah Bani Umayyah. Di akhir daulah Bani Umayyah. Oleh karena itu, kemudian mereka dinamakan dengan Mu'tazilah. Dengan Mu'tazilah, itu sebabnya. Dikatakan lagi sebab-sebab lain, tapi yang paling sering disebutkan oleh seluruh ulama dan juga oleh sebagian besar sejarawan adalah tadi, karena dia menjauhi majelis Al-Hasan Al-Basri. Sebagian orang bilang begini, Hasan Atha orang yang sangat cerdas, betul tidak? Ya. Betul, lihat dia cerdas, tetapi dia tidak mengikuti salafus soleh. Padahal Atha hidup di zaman salafus soleh. Tahun berapa lahirnya? 80 Hijriyah, di abad pertama Hijriyah. Jelas tidak? Kenapa dia bisa tersesat pemikirannya? Karena yang sering kita bahas awal, pada saat kita bahas pengantar akidah dan seterusnya, kita katakan penyebab kesesatan adalah kalau ada seseorang mulai melawan para ulama, pewaris para nabi. Itu yang kita jelaskan. Atau punya pemahaman sendiri, di sini dia tidak mengikuti ulama. Jelas tidak? Maka disinilah penyebab daripada kesesatan daripada Wasil ibnu Atha, Wasil ibnu Atha Al-Ghazal. Al-Ghazal itu apa artinya? Yang suka memintal. Bukan dia tukang jahit, bukan, tetapi karena dia suka datang ke pasar Al-Ghazal, maka disebut dengan sebutan tersebut. Kemudian apa yang dibawa oleh Al-Mu'tazilah? Al-Mu'tazilah pecah menjadi beberapa kelompok nanti. Kelompoknya sangat banyak.
Ada kelompok Al-Wasiliyah, ikutin Wasil bin Atha. Ada kelompok Amr bin Ubaid, Al-Amriyah. Ada kelompok Al-Jahidiyah, kelompok Jahid. Ada kelompok namanya kelompok An-Nadhamiyah dan seterusnya. Banyak kelompok Mu'tazilah, pecah belah mereka. Tetapi Mu'tazilah disebut Mu'tazilah kalau mereka memiliki 5 pemikiran kayak Pancasila, 5. Jadi harus punya 5 pemikiran. Kalau tidak punya pemikiran 5 tadi, maka dia tidak disebut dengan Mu'tazilah. Salah seorang ulama bernama Al-Khayyat, ulama Mu'tazilah, mengatakan di dalam kitab Al-Intisar, mengatakan walaysa yastahiqqu ahadun ismal i'tizal hatta yajma'al qawla bil usulil khamsah. Seseorang tidak disebut dengan Mu'tazilah sampai dia mengumpulkan atau dia mempercayai 5 hal. Yang pertama tauhid, kemudian yang kedua al-adlu, at-tauhid, kemudian al-adl, apa artinya adl? Keadilan. Kemudian yang ketiga al-wa'du wal-wa'id, beriman dengan apa? Janji dan ancaman Allah. Al-qawlu bil manzilati bainal manzilatain, kemudian dia mengatakan tadi orang yang melakukan maksiat apa? Ada di antara 2 kedudukan, bukan kafir dan bukan mukmin. Kemudian yang ketiga, yang kelima al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jelas tidak ini? Ini pemikiran Mu'tazilah, kita akan jelaskan. Oh, bagus atau tidak tauhid? Bagus, adil, bagus, semua bagus, tapi maksud mereka ini yang tidak bagus, nanti akan kita jelaskan. Ya, apa yang dimaksud dengan tauhid oleh mereka berbeda dengan maksud kita dengan apa itu tauhid. Ini kelompok Mu'tazilah muncul pada zaman tersebut dan mereka kemudian akan hancur lebur, dihancurkan oleh 3 orang. Yang pertama, tokoh kita kali ini siapa? Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, menghancurkannya dengan keteguhannya, dengan kesabarannya, melawan Al-Mu'tazilah yang didukung, dibackingi oleh khalifah besar Al-Mu'tasim. Ini di zaman-zaman kejayaan Bani Abbas, kejayaan Daulah Al-Abbasiyah, bukan khalifah lemah, khalifah yang sangat kuat, khalifah yang memenangkan peperangan, anaknya Harun Ar-Rasyid, masa keemasan dan kejayaan Islam. Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim yang kemarin sudah kita sedikit jelaskan bagaimana dia melawan atau bisa menaklukkan kota Amuriyah. Kemudian Al-Wathiq, jadi di masa kekuatan pemerintah pada saat itu. Kemudian yang kedua, dihancurkan Al-Mu'tazilah secara pemikiran tadi oleh Imam Ahmad, kemudian oleh seorang ulama yang disebut di kitab Lum'atul I'tiqad, namanya siapa? Kemarin sudah pernah kita jelaskan, Al-Azrami. Beliau menghancurkan Al-Mu'tazilah nanti pada zaman Al-Wathiq dengan perdebatannya dengan Ibnu Abi Du'ad. Siapa Ibnu Abi Du'ad? Akan kita jelaskan nanti. Menterinya Al-Mu'tasim, menterinya yang menyiksa Imam Ahmad. Kemudian yang ketiga, hancur lebur Mu'tazilah di tangan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau menghancur leburkan Mu'tazilah setelah Abul Hasan Al-Asy'ari sudah selesai Mu'tazilah, udah nggak ada lagi. Pertama Imam Ahmad, kemudian yang tadi yang kedua, tapi masih pemikiran Mu'tazilah, pemikiran yang sangat hebat dan sangat kuat, masuk ke seluruh kelompok Islam dan merubah mereka. Syiah yang tadinya mujassimah, menjisimkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk, berubah karena Mu'tazilah. Nanti ada daulah namanya Buaihiyah dengan Mu'tazilah itu sampai sudah sudah damai. Pemikiran Syiah saat ini pemikiran Mu'tazilah. Syiah saat ini berpemikiran dengan pemikiran Mu'tazilah. Yang pertama kali mengatakan bahwa tidak semua sahabat itu adil, kita tidak bisa menerima semua hadis dari sahabat, Mu'tazilah. Itu diadopsi dari Mu'tazilah. Mereka mengambil pemikiran Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah pemikirannya masuk ke Khawarij, masuk ke kelompok-kelompok Islam. Kenapa? Karena pada saat itu umat Islam sedang sibuk mencatat kitab-kitab hadis, mencatat ilmu fikih, mencatat ilmu-ilmu keislaman.
Daulah Islamiyah atau negara Islam sudah menang melawan orang-orang kafir pada saat itu, menang melawan Romawi, tambah luas kekuasaan Islam. Karena kalah secara militer, musuh Islam menyerang dengan pemikiran. Menyerang dengan pemikiran. Yahudi, Nasrani, dan seterusnya menyerang Islam. Mereka sudah di bawah kekuasaan umat Islam. Mereka tidak dibantai. Mereka tidak dibunuh. Mereka tidak dipaksa untuk mengikuti agama Islam. Dibiarkan. Tetapi mereka mengeluarkan berbagai pernyataan yang di situ bertentangan dengan ajaran Islam. Nanti akan kita jelaskan kenapa. Mereka memiliki ilmu filsafat, ilmu Yunani, filsafat dan seterusnya. Dengan ilmu tersebut mereka mengajak umat Islam berdebat. Ulama Islam pada saat itu tidak mengenal ilmu tadi. Ulama Islam taunya ilmu apa? Hadis. Ilmu fikih, tidak tahu ilmu filsafat, tidak tahu ilmu berdebat dan seterusnya. Sehingga ulama tidak bisa menjawab. Nah, ini sekarang seperti kita zaman sekarang ada orang belajar di barat, keluar kan pinter ngomong. Ngomongnya luar biasa pinter. Tapi apakah kalau orang ngomong pinter benar? Tidak. Belum tentu. Tetapi karena pinter dia beretorika, berbicara, maka diterima oleh orang Islam, maka menyebar Mu'tazilah kemana-mana. Jelas ini? Inilah muncul pertama Mu'tazilah. Apa hubungannya dengan tadi? Dengan apa? Dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Mu'tazilah mereka muncul untuk membela Islam. Mu'tazilah bukan muncul untuk menghancurkan Islam. Pemikiran Mu'tazilah muncul untuk melawan Kristen, melawan Yahudi, melawan Yunani dan seterusnya. Karena perdebatan mereka dengan orang Yahudi, jadi pemikiran Mu'tazilah adalah hasil produk apa? Produk dari perdebatan melawan Nasara dan seterusnya. Isa ibnu Maryam berasal, Allah katakan berasal dari apa? Dari ruh Allah, berasal dari wa ruhum minhu. Allah mengatakan ruh darinya. Wa kalimatullah. Isa adalah kalimatullah, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini nanti akan kita jelaskan kenapa mereka ngotot mengatakan Al-Qur'an bukan kalamullah tetapi Al-Qur'an adalah makhluk. Kita harus tahu, faham biar ngerti dari mana asal muasalnya. Jangan cuma dengar Quran makhluk karena mereka menganggap itu bagian dari akidah dan tauhid. Orang Kristen mengatakan, bertanya kepada umat Islam, Quran ini apa? Kalamullah, perkataan Allah, firman Allah. Jelas tidak? Karena firman Allah, berarti apakah dia makhluk atau bukan makhluk? Kata siapa ini? Bukan Mu'tazilah. Siapa? Kristen, Nasrani mengatakan, firman Allah makhluk atau bukan? Apa jawaban orang Islam? Bukan makhluk. Kalau bukan makhluk, Isa juga bukan makhluk. Karena Allah mengatakan Isa adalah kalimatullah, ucapan Allah, firman Allah. Sampai detik ini Nasrani mengatakan seperti itu. Sampai detik ini dia mengatakan Isa ibnu Maryam atau Yesus yang mereka anggap Tuhan mereka adalah kalimatullah, firman Allah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah mulainya dan akan kembali kepada Allah. Jadi mereka punya pemahaman trinitas. Paham tidak? Dari situ. Maka kemudian Mu'tazilah mengatakan Quran bukan kalamullah. Quran adalah makhluk. Tujuannya apa? Untuk melawan Nasrani dan mensucikan Allah. Mereka mengatakan kalau seandainya Al-Quran adalah makhluk, kalau seandainya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, bisa jadi berupa perkataan, Allah firmannya berupa perkataan, kalamullah, dia bukan makhluk, bisa berupa menjadi sesuatu, berarti kalamullah bisa berupa jadi orang, atau jadi perkataan, atau jadi apa saja, tergantung Allah. Paham tidak? Kalau kita, paham nggak nih? Kita tidak bisa menolak Isa ibnu Maryam sebagai Tuhan, yang merupakan firman Allah, kata orang Kristen atau orang Nasrani,
Kemudian kita terima bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu perkataan daripada Al-Mu'tazilah. Tapi mereka juga punya dalil-dalil dari Al-Quran. Mereka punya dalil dari Al-Quran, banyak dalil-dalilnya. Tetapi di antara dalilnya, misalkan di antaranya adalah perkataan mereka, misalkan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya, kami menjadikan Al-Quran sebagai apa? Sebagai apa artinya? Ja'alna, menjadikan. Menjadikan itu apa artinya? Menciptakan. Mereka mengatakan menjadikan artinya menciptakan. Kami menjadikan Al-Quran dengan bahasa Arab. Maka ja'alna berarti menciptakan. Allah mengatakan kita menciptakan Al-Quran dengan bahasa Arab. Karena Allah berfirman di ayat lainnya, wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan kami apa? Wa ja'ala adh-dhulumat apa? Kami menciptakan. Ja'ala artinya apa? Bahasa Indonesianya? Menjadikan. Adz-dhulumat apa? Kegelapan. Wan nur, cahaya. Adz-dhulumat wan nur itu diciptakan tidak? Diciptakan. Allah mengatakan wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan Allah ja'ala dhulumat, kegelapan dan cahaya. Berarti apa? Di sini ja'ala diartikan menciptakan. Benar tidak? Benar, nggak ada masalah. Kemudian Allah berfirman wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, dan kami menjadikan dari apa? Air, semua itu hidup. Semua hal bisa hidup dari air. Berarti artinya apa? Wa khalaqna, kami menciptakan dari air, semuanya hidup. Paham tidak? Maka Allah berfirman juga inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami ja'alna, berarti kami menciptakan. Itu kata Mu'tazilah. Nanti akan dijawab oleh nanti belakangan jawabannya. Tapi itu diantara dalilnya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ma kana li basyarin an yukallimahullah, tidak ada manusia yang diajak bicara oleh Allah illa wahyan, kecuali wahyu, au min wara'i hijab, atau dari belakang hijab, au yursila rasulan fayuhyiya bi'idnih ma yasha, fayuhyiya bi'idnihi ma yasha. Cara Allah menyampaikan wahyunya pertama adalah diberikan wahyu, diturunkan, kemudian lewat belakang hijab, kemudian lewat utusan. Kata Mu'tazilah. Maka kalau di dalam Al-Quran ada perkataan Allah mengajak bicara Musa dan sebagainya, maksudnya menciptakan ucapan di tempat lain. Paham tidak? Jadi misalnya Allah pengen ngajak ngomong Nabi Musa, caranya gimana? Allah ciptakan ucapan di mana? Di pohon. Ntar pohonnya keluarin omongan, kemudian bicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu perkataan mereka. Kita mungkin agak ketawa, tapi kalau tahu belakangnya, semua ulama tanpa terkecuali, termasuk Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya pemikiran mengatakan dunia ini tidak ada awalnya. Enggak. Jadi kalau Allah ada nggak awalnya? Tidak ada. Dia sama. Dunia tidak ada awalnya. Tapi dunia yang mana tidak ada? Cuman jenis dunia, jenis alam, maksudnya alam tidak ada awalnya. Dari situ Ibnu Taimiyah dikafirkan. Jelas tidak? Tetapi kita nggak bahas itu. Ya, Ibnu Taimiyah punya alasan itu. Ntar kalau kita baca, ada hadisnya. Kanallah wala syai'a ma'ah. Ada Allah dan tidak ada sesuatu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Ibnu Taimiyah menafsirkan hadis tersebut? Kita kalau mendengar perkataan begitu, pemikiran begitu, kita ini ulama kok bodoh amat, padahal ada hadisnya, kok dia ngikutin hadis, begitu nggak? Tetapi kalau kita objektif, kita pelajari mendalam, mereka punya alasan. Jadi yang aneh-aneh dari ulama, kita jangan kaget dulu, pelajari dulu kenapa dia ngomong gitu, jelas tidak? Terlepas dari benar atau salah, kita tidak bilang Ibnu Taimiyah benar, kita tidak bilang Mu'tazilah benar, tapi dia punya alasan, ada pemikiran yang membuat dia tidak bisa mengatakan Quran itu firman Allah atau kalam Allah. Ini benar, terlepas dari benar atau salah. Zamakhsyari, ya. Jadi Imam Mu'tazilah ini punya ulama banyak, nanti akan kita jelaskan. Di antaranya Zamakhsyari. Zamakhsyari ini seorang ulama tafsir terkenal. Dialah yang kalau semua orang mau mempelajari bahasa Al-Quran, mukjizat Al-Quran, belajarnya bersama Zamakhsyari, mau tidak mau.
karena mereka ulama. Jadi Mu'tazilah ini ulama. Tadi Wasil ibnu Atha ulama, seorang yang faham agama, dan dia faham dalam artian apa? Cerdas. Kemudian dia belajar, bukan orang tidak belajar. Jelas tidak? Dan dia berdebat selalu dengan orang Majusi. Kan tadi kita katakan ada orang masuk Islam, orang yang takluk dengan Islam secara kekuatan, tetapi agamanya masih Majusi. Satu agamanya masih Kristen, satu agamanya masih ini. Mereka berdebat, diskusi dengan orang Islam terus. Tuhan kamu begini, Tuhan kamu begini. Seperti yang kita saksikan sekarang. Ya, maka Wasil dan Amr bin Ubaid ini tokoh-tokoh Mu'tazilah, mereka yang selalu berdiskusi dengan orang-orang kafir. Ulama Islam apa? Hadis Nabi, haddatsana fulan dari fulan begini. Dia nggak ngerti itu urusan debatnya orang apa? Orang Mu'tazilah. Orang orang non muslim. Pernah suatu hari Harun ar-Rasyid ditanya oleh orang Nasrani, "Ya wahai khalifah, Amirul Mukminin, Allah tidak sama dengan makhluknya, bukan?" "Iya." "Kalau begitu, mampukah Allah menciptakan zat yang sama seperti Allah?" Harun ar-Rasyid diam. Tanya orang-orang, gak ada yang bisa. Harun ar-Rasyid, siapa yang bisa jawab dia? Kata Harun, atas orang-orang mengatakan, Harun ar-Rasyid orangnya ada di penjara. Kamu penjara orang Mu'tazilah. Lagi di penjara. Keluarin dia. Keluarin, dengar. Kemudian kata si Mu'tazilah, pertanyaan kamu tidak masuk akal. Itu pertanyaan orang tidak berakal. Kok bisa? Allah adalah ilah, Tuhan, pencipta, tidak sama dengan apapun, nggak sama, dan nggak bisa ditanya, bisa nggak menciptakan yang sama sepertinya, karena kalau sudah ada yang sama, bukan Tuhan lagi, itu bukan bagian ketuhanan, kata Mu'tazili. Kayak sama seperti orang nanya, buku ini misalkan, bisa tidak buku ini berapa kali bukunya makan? Ini buku berapa kali makan sehari? Makannya soto mie apa soto Betawi atau soto apa? Ini orang yang nanya berakal atau tidak? Kenapa? Buku yang ditanya, buku bisa makan nggak? Tidak, beda apa? Beda jenis. Ini bukan manusia, bukan makhluk hidup, sehingga tidak usah ditanya makan atau tidak makan. Tidak usah ditawarin soto mie berapa kali makannya, atau nasi berapa kali makannya. Jelas tidak? Allah pun sama. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu tanyakan, kalau nanya pakai akal dan pakai otak, kata si Mu'tazilah. Nasraninya diam, kalah. Jadi mereka pintar dalam perdebatan. Satu hari ada orang juga ahli filsafat pada saat itu mengatakan dia ragu dengan semua hal. Dia ngarang kitab judulnya As-Syukuk. Syukuk apa artinya? Ragu. Dia ragu, tidak mau meyakini sesuatu. Ini ada madzhab filsafat begitu. Satu hari anaknya mati. Kemudian dia sedih. Kata Abu Hudzail al-Allaf. Siapa Abu Hudzail? Yang gurunya Ma'mun. Kemarin kita ceritakan. Dia datang, kemudian ditanya, kamu sedih kenapa? Kata dia, sedih karena anakku belum baca kitabku. Syukuk. Syukuk apa artinya? Syak. Syak apa artinya? Ragu-ragu. Kata siapa? Abu Hudzail, Mu'tazilah dia. Dia mengatakan, kalau begitu caranya gampang biar kamu nggak sedih. Gimana? Kamu syak aja, ragu-ragu aja kalau anakmu telah mati, dan kamu ragu-ragu juga kalau anakmu udah belum baca kitabnya. Jadi anggap kamu ragu-ragu udah baca atau belum. Kan dia bilang anaknya belum baca, yakin dia. Jangan yakin, ragu-ragu aja, kata. Habis itu orang yang hadir ketawa semua, kemudian kitabnya dibuang tempat sampah. Nah, kenapa ada itu? Kitab mau meragukan Allah, mau meragukan ketuhanan dan seterusnya. Paham tidak? Nah, jadi hancur lebur oleh 3 orang tadi. Yang terakhir Abul Hasan al-Asy'ari dengan perdebatannya 3 orang anak. Satu masuk surga, satu masuk neraka, satu mati masih kecil. Yang pertama orang soleh, yang kedua orang tidak soleh, yang ketiga matinya masih kecil. Dengan perdebatan ini, gurunya Al-Jubai masuk ke rumah nggak keluar lagi, nggak bisa ngejawab Abul Hasan. Kemudian Abul Hasan yang mengajarkan umat, tentunya dia mengadakan nanti akidah Asy'ariyah, nanti akan kita bahas pada saat kita membahas Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala.
Tauhid, apa yang dimaksud dengan tauhid oleh Mu'tazilah? Mu'tazilah menamakan dirinya ahlul adli, ahlu tauhid wal adl, kelompok tauhid dan kelompok yang adil. Jadi kalau ada orang atau kelompok yang menganggap dirinya bertauhid, nah kita bicara karena kita sedang bicarakan Mu'tazilah, paham tidak? Kita harus lihat dulu tauhidnya gimana, sesuai atau tidak sesuai, paham nggak? Belum tentu orang yang mengajak ayo kita tauhid benar. Mu'tazilah mengajak kepada tauhid. Tauhid maksud dia tadi, maksud dia adalah tidak beriman dengan sifat-sifat Allah. Allah memiliki kehendak tidak? Tidak. Allah tidak memiliki kehendak. Allah tidak memiliki kalam. Tidak memiliki kalam, tidak memiliki sifat mendengar dan seterusnya. Ini kalau kita jelaskan nanti pelajaran akidah nanti. Jadi kita cuma menjelaskan aja, tauhidnya mereka itu berbeda dengan kita. Kalau kita meyakini Allah punya sifat maha berkehendak, tidak? Allah maha berkehendak, tidak? Punya sifatnya, tidak? Punya. Mu'tazilah tidak. Alasannya tidak boleh ada zat yang qadim. Yang qadim itu apa? Tidak ada awalnya kecuali Allah. Kalau kita bilang ada sifat qudrah, berkehendak, ada sifat ini, sifat itu, nanti itu sifat qadim semua. Seperti kalam tadi, Isa tadi, ingat gak? Jadi nanti ada bersama Allah, selain Allah yang qadim, yang tidak ada awalnya. Sifat-sifat Allah kan banyak, nanti qadim semua nanti. Nah, itu kata mereka. Kemudian juga adil. Adil maksudnya manusia menciptakan perbuatannya tanpa campur tangan Allah. Allah menciptakan perbuatan yang baik saja. Kalau yang jelek kita sendiri yang ciptakan. Allah adil. Kata Mu'tazilah begitu. Tujuan mereka baik, ingin mengatakan Allah itu maha adil. Tetapi pemikiran mereka tidak bersumber dari wahyu. Maka mereka tersesat, tidak ngikutin ulama. Paham nggak maksudnya? Kemarin sudah dalam pembahasan akidah kita katakan bahwa manusia ini menciptakan perbuatan mereka, tidak? Semua perbuatan diciptakan oleh Allah. Bisa nggak kita melakukan sesuatu tanpa Allah? Nggak bisa. Kata Mu'tazilah, kita yang ciptakan sendiri. Pada saat saya mau mencuri, saya sendiri, Allah tidak ikut campur. Nah, kan ini berbahaya dalam akidah, paham tidak? Nah, kemudian mereka mengatakan juga, dan dari sini kalah nih dengan tadi Abul Hasan Asy'ari mengalahkan dalam masalah ini. Kalah mereka, nanti akan kita jelaskan. Paham ya? Ini secara pemikiran hancur. Secara politik mereka hancur di zaman namanya Al-Mutawakkil, setelah 3 khalifah tadi. Dikalahkan oleh Al-Mutawakkil. Kemudian setelah itu juga di antara akidah mereka, ya, di antara akidah Al-Mu'tazilah adalah Al-Wa'du wal-Wa'id. Ancaman Allah dan janji Allah pasti benar. Kita mengatakan janji Allah pasti benar. Allah masuk, orang yang soleh masuk surga, tidak? Masuk. Kalau ancaman Allah pasti benar, tidak? Kalau kata Mu'tazilah pasti. Kita mengatakan kalau ancaman Allah, orang melakukan dosa akan masuk neraka, Allah bisa maafkan dan ampuni. Kalau Mu'tazilah nggak bisa, nggak ada ampun-ampunan. Mabuk masuk neraka, membunuh masuk neraka, kekal. Allah yang bilang kekal, dia tidak mungkin tidak kekal di neraka, karena Allah pasti, katanya, memasukkan manusia ke dalam neraka. Kita ada hadis lainnya, dikumpulkan, bukan baca satu ayat kemudian menyimpulkan. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Masuk orang melakukan dosa besar, bisa saja tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru liman yasha. Jadi itu dalilnya. Paham? Kata Mu'tazilah enggak, Allah pasti janjinya dan pasti ancamannya. Repot nggak? Dia mengingkari syafaat Nabi SAW. Karena syafaat, orang harus di neraka, dikeluarin dari neraka. Mengingkari syafaat. Paham tuh? Kemudian juga tadi udah dibilang, dia mengatakan orang yang tidak bertaubat dari dosa besar akan kekal selama-lamanya di neraka. Nah, ini berbeda dengan kita. Kalau selama tidak melakukan syirik,
Dia tidak akan kekal di neraka. Disiksa di neraka, kemudian dikeluarkan. Apa namanya? Di dalam akidah kemarin di Lumatul I'tiqad sudah kita pelajari. Apa namanya? Orang yang dibakar dulu baru masuk neraka apa namanya? Jahannamiyun. Ahsanta. Orang yang masuk neraka jahanam, mantan neraka jahanam. Na'udzubillah. Kemudian al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Benar. Dia melawan pemerintah, memberontak. Dan juga tidak pandang bulu, tidak ngelihat, pokoknya lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita amar ma'ruf nahi munkar ada rambu-rambunya. Mereka melakukan 5 hal ini, tapi nanti ada perbedaan-perbedaan. Selama mereka sepakat dengan 5 hal, maka mereka ini adalah Mu'tazilah. Fahimtum? Ya, kemudian juga di antara akidah Mu'tazilah adalah menolak karamah. Keramat mereka tolak. Jelas? Tidak mempercayai karamat. Kemudian menolak sebagian mukjizat, sebagian besar yang tidak masuk akal, mereka tolak. Kemudian di antara akidahnya adalah mereka mengingkari bisa melihat Allah. Qala lan tarani di dalam Al-Qur'an, engkau tidak akan melihatku, kata Allah kepada Nabi Musa. Ahlussunnah mengatakan di dunia, bukan di akhirat. Kemudian mereka mengatakan surga dan neraka belum diciptakan oleh Allah. Ya, nanti diciptakannya. Adam dari surga, itu surga maksudnya di dunia. Surga apa artinya? Secara bahasa, kebun, taman. Dia taman di dunia. Allah mengatakan, ihbitu minha, turunlah dari surga. Kata mereka, Allah bilang kepada Nabi Yusuf dan ikhwah Nabi Yusuf, ihbitu Misra, turunlah ke Mesir. Dari Palestina ke Mesir, suruh turun. Apakah turun dari atas ke bawah? Mu'tazilah bukan sembarangan, mereka punya dalil-dalil, tapi tentunya dikalahkan. Jadi kalau perkataan ihbitu minha nggak mesti dari langit ke bawah. Kata siapa? Mu'tazilah. Dalilnya ihbitu Misra. Ihbitu Misra. Fahimtum wala? Baik. Kemudian juga mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk. Itu perkataan mereka tadi sudah dijelaskan. Fahimtum? Kemudian setelah itu mereka juga tadi pemikiran mereka adalah menolak sahabat satu-satu. Kalau semua sahabat mereka tidak tolak, tapi satu persatu sahabat tidak semuanya benar sahabat itu. Tidak semuanya adil, tidak semuanya bisa diterima. Mereka mengatakan Ali bertengkar dengan Tolha, dengan Zubair, sampai Tolha dan Zubair wafat, dibunuh, betul tidak? Kata mereka, karena mereka tadi punya manzilah bainal manzilatain, kedudukan di antara dua kedudukan, mereka mengatakan, apa yang mereka katakan? Mereka katakan bahwa kalau Ali dan Tolha berperang, berarti salah satu ada yang benar dan salah satu ada yang salah. Harus ada. Siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau yang benar Ali, berarti Tolha dan Zubair di neraka. Karena otomatis Ali benar, yang salah Tolha dan Zubair, sahabat Nabi. Berarti mereka di neraka karena tidak bertobat sebelum mati, kata Mu'tazilah. Nah, ini diambil oleh Syiah, dimodifikasi lagi nanti. Jelas tidak? Maka ini pemikiran sesat daripada Al-Mu'tazilah. Tetapi Mu'tazilah orang yang melayani Islam. Mereka bukan cuma jelek, tapi punya kebaikan. Tadi kita katakan Zamakhsyari ulama besar. Sampai detik ini kitabnya merupakan referensi orang yang ingin mempelajari mukjizat bahasa Arab di dalam Al-Quran. Termasuk juga Al-Jahil, seorang ahli bahasa besar. Dan juga kalau kita lihat tadi para khalifah yang Mu'tazilah, mereka juga berjasa pada Islam. Mereka yang membebaskan kemarin Amuriyah dan seterusnya. Jelas tidak? Maka kita harus adil di dalam, objektif di dalam menilai suatu kaum yang kita suka atau tidak suka. Al-Mu'tazilah sudah hancur lebur. Sekarang muncul sedikit-sedikit. Ada kelompok mau menghidupkan Mu'tazilah sedikit-sedikit. Ada Zaki, Najib, Mahmud, Toha, Hussein, ya, ada. Kemudian ada lagi misalkan Ahmad Al-Amin, ada kitab namanya Duhal Islam. Dia mengatakan kerugian, kurang lebih ya arti kerugian daripada
umat Islam adalah hancurnya pemikiran Mu'tazilah. Kata Ahmad Al-Amin. Ini Ahmad Amin adalah seorang yang luas ilmunya, tetapi dia mengatakan hal tersebut. Tentunya dibantah oleh para ulama Al-Azhar dan juga Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan seterusnya. Dibantah pemikiran tersebut. Walaupun di dalam kitabnya yang lain dia juga menjelaskan kejelekan Mu'tazilah. Jeleknya Mu'tazilah, mereka itu menggunakan kekuasaan untuk memaksa orang mengikuti keyakinan mereka. Padahal mereka orang yang hebat dan pintar dan cerdas. Orang cerdas harusnya bukan maksa. Harusnya dia mengajak diskusi. Jelas tidak? Maka itu adalah kritikan daripada Ahmad Amin dan seterusnya. Tapi mereka hancur, bisa dibilang. Sudah hancur lebur pemikiran mereka. Orang yang mau ngikutin sedikit dan tidak ada pengikutnya. Mungkin di Indonesia 20 orang, 30 orang ada grupnya di Indonesia, cuman sedikit. Nggak ada yang tahu juga. Paham tuh? Baik. Kemudian setelah itu kalau kita lihat tadi bahwasannya Mu'tazilah ini dinamakan Mu'tazilah. Mereka terima atau tidak? Mu'tazilah dinamakan Mu'tazilah oleh musuhnya. Tetapi mereka tidak ada masalah dengan nama tersebut. Karena mereka wa'tazilukum wa ma ta'buduna min dunillah. Aku menjauhi kalian dan yang kalian sembah selain Allah. Itu perkataan siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada saat diusir oleh ayahnya, beliau mengatakan wa'tazilukum, Mu'tazilah dari kata i'tizal. Artinya dia nggak masalah, tetapi mereka lebih suka disebut dengan sebutan ahlul at-tauhid wal adl. Jadi mereka sebenarnya lebih senang disebut dengan sebutan ahlut tauhid. Ahlut tauhid apa? Ahlut tauhid yaitu orang yang memegang tauhid dan juga keadilan. Itu kata mereka. Jelas? Jadi semboyan atau simbol tauhid dan seterusnya belum tentu menunjukkan orang itu pasti benar. Tergantung tauhidnya apa yang dia bawa, gitu ya. Kemudian tokoh-tokohnya Wasil bin Atha, Al-Ghazal, Amr bin Ubaid, kemudian Al-Allaf tadi yang menjadi gurunya Al-Ma'mun, kemudian Al-Jahid, An-Nadham, Al-Jubba'i. Jubba'i ini ayah tirinya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari tadinya Mu'tazilah 40 tahun, kemudian berubah dan melawan Mu'tazilah dan menghancurkan Mu'tazilah. Beliau ngarang ratusan kitab untuk menghancurkan Mu'tazilah. Akan kita jelaskan pada saat kita bicara sejarah Al-Imam Abul Hasan. Al-Qadhi Abdul Jabbar, kemudian Az-Zamakhsyari tadi sudah dijelaskan. Sekarang terakhir kita jelaskan tadi ada tokoh yang sudah kita sebutkan, siapa namanya? Wasil Ibnu Atha. Wasil sudah wafat, tapi pemikirannya diberikan kepada yang lain. Ada khalifah namanya Al-Ma'mun, ini tokoh yang akan menjadi musuh Imam Ahmad. Tadi pemikiran yang musuh Imam Ahmad. Di antara musuh Imam Ahmad nanti namanya Al-Ma'mun. Siapa Al-Ma'mun? Anaknya Harun Ar-Rasyid. Anaknya Harun Ar-Rasyid ini ada dua yang terkenal. Ada banyak, tapi yang terkenal ada dua. Yang pertama namanya Masya Allah, Al-Amin. Al-Amin, anaknya siapa dia? Ibunya siapa namanya? Namanya Zubaidah. Kenapa penting mengetahui ibunya? Supaya kita tahu. Al-Ma'mun, ibunya namanya Marajil, dari Persia. Sedangkan Zubaidah dari Quraisy, orang Arab. Harun Ar-Rasyid begitu mau meninggal, dia membagi wilayahnya, kekuasaannya, teritorialnya menjadi 3 bagian. Satu untuk Al-Ma'mun, satu untuk Al-Amin, satu untuk anak yang lain. Ini tentunya salah, ini kesalahan besar. Harun Ar-Rasyid seorang luar biasa, khalifah yang luar biasa, tetapi ini kesalahan. Masa Indonesia misalnya presidennya meninggal, dia punya anak 2 dibagi 2, kan itu bahaya. Paham tidak? Al-Amin, adik dari Al-Ma'mun. Al-Ma'mun lebih tua 6 bulan dari Al-Amin.
Harusnya yang menggantikan Harun ar-Rasyid siapa? Al-Ma'mun. Tetapi Harun ar-Rasyid menjadikan pangerannya, penerusnya adalah Al-Amin. Kemudian setelah Al-Amin baru Ma'mun. Kenapa? Karena ibunya Zubaidah merupakan sepupunya Harun ar-Rasyid. Hashimiyah dari Bani Hashim, orang Arab. Masih keluarga dia. Paham tuh? Adapun Al-Ma'mun, ibunya orang Persia. Maka kemudian setelah wafat Harun ar-Rasyid, yang jadi khalifah siapa? Al-Amin. Tapi kemudian Al-Amin mengganti waliul ahd. Apa waliul ahd? Penggantinya yang harusnya siapa? Al-Ma'mun diganti oleh anaknya atau orang lain, bukan Al-Ma'mun. Maka di sini Ma'mun memberontak kepada Al-Amin. Kenapa? Alasannya karena dia yang berhak. Bapaknya memberikan wasiat agar dia menjadi khalifah setelah Al-Amin. Maka kemudian terjadi peperangan antara Al-Amin dengan Al-Ma'mun. Al-Amin didukung oleh pasukan yang Arab dan Al-Ma'mun didukung oleh pasukan yang Persia. Kenapa? Sebabnya tahu nggak? Ibunya ini orang Persia, ini orang Arab. Tentunya masalah kesukuan ini ada di dalam sejarah Islam. Tetapi para ulama yang benar dan seterusnya tidak ada urusan kesukuan. Kemarin kita katakan Imam Ahmad dari seorang Arab yang luar biasa nasabnya, tetapi dia tidak pernah nyebut-nyebut dirinya siapa. Paham tidak? Baik. Kemudian akhirnya Al-Amin kalah, dibunuh oleh seorang namanya At-Tahir Ibn Ibrahim. Tahir ini siapa? Salah satu pemimpin dari pasukan Al-Ma'mun. Pada saat dia lari kabur, Al-Amin kabur, dikejar terus oleh pasukan Al-Ma'mun, kemudian dibunuh, dipenggal kepalanya. Dia mengatakan, saya saudara Al-Ma'mun, saya saudara Harun ar-Rasyid, tapi tetap dibunuh. Oleh siapa? Pasukan Al-Ma'mun. Kemudian kepalanya diumumkan bahwa dia telah wafat. Dan kemudian Al-Ma'mun memberikan uang kepada Tahir tadi, memberikan hadiah dan sangat senang dengan kematian saudaranya tadi. Jelas? Tapi sebentar, nggak lama setelah beberapa tahun kemudian baru Al-Ma'mun setiap melihat orang yang membunuh saudaranya, dia ingat dengan saudaranya Al-Amin. Kemudian dia balas dendam, membunuh orang tadi. Makanya hati-hati, dibunuh kembali. Tapi bunuhnya gimana? Dia utus satu orang untuk cari kesalahan, pokoknya keluarin kesalahan daripada orang ini. Satu hari si Tahir ini ketika dia sedang khutbah tidak mendoakan Al-Ma'mun, maka dikata Al-Ma'mun sekarang udah bisa dihukum. Hukumannya apa? Dikasih racun sampai mati kemudian. Bukan karena dia tidak doa, tapi karena dia membunuh saudaranya. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sampai kalian itu apa? Cenderung dengan orang yang zalim, nanti kalian terkena api neraka. Jelas tidak? Al-Ma'mun ini adalah khalifah yang hafal Al-Quran 30 juz setelah Utsman bin Affan. Bin Affan siapa? Sahabat Nabi. Dia hafal Quran 30 juz. Al-Ma'mun seorang khalifah yang berilmu. Jadi kalau kita ini kalau lihat Al-Ma'mun, kadang dia kejam, kadang sangat baik. Dia memaafkan pamannya yang memberontak, nanti akan kita jelaskan. Kemudian kadang-kadang dia kejam, kadang tidak. Jadi sejarah Al-Ma'mun ini agak-agak bingung kita melihat kepribadian Al-Ma'mun. Tapi dia adalah seorang yang alim, ulama, termasuk orang yang berilmu. Dia mengarang sebagian kitab fikih, dibagikan ke rakyatnya. Dia ngarang kitab fikih. Bayangkan presiden ngarang fikih. Wah, menunjukkan dia alim. Dia pernah belajar hadis, kitab Al-Muwatta. Pernah belajar hadis dengan Imam Malik. Kemudian dia membaca ilmu kalam. Ya, dia belajar hadis, belajar ilmu kalam, belajar kimia, ilmu kimia, mengadakan percobaan kimia. Kemudian dia belajar ilmu pertanian. Belajar ilmu pertanian juga. Belajar menerjemahkan ilmu handasa. Handasa apa?
insinyur, kalau insinyur pembangunan dan sebagainya. Dia pelajari, bukan cuma sekedar menerjemahkan, mempelajarinya juga. Dia mengatakan, heran saya kalau orang nggak baca kitab ini. Ada satu kitab dia terjemahkan, kalau orang mengaku dirinya insinyur nggak baca kitab ini, saya heran. Kemudian dia juga membuat panitia, membuat tim untuk meneliti Al-Ahramat. Apa Al-Ahramat artinya? Al-Ahramat, piramida di Mesir. Untuk meneliti piramida di Mesir. Paham tuh? Kemudian ada setelah 2 tahun Al-Ma'mun memimpin. Ma'mun kan tadi kita katakan melawan siapa? Al-Amin. Dia membuat suatu hal yang nyeleneh, yang membuat pemberontakan dari keluarganya Banul Abbas. Apa nyeleneh tersebut? Dia mengangkat pangeran setelahnya yang akan menggantikannya, namanya Ali Ar-Ridha Ibnu Musa Al-Kadhim, anaknya Ja'far As-Sadiq, anaknya Husain Ibn Ali bin Abi Thalib, keturunan Husain. Banul Abbas, Bani Hashim, Ahlul Bait. Tetapi beda dengan anak Ali bin Abi Thalib. Ini anaknya Abbas Ibnu Abdul Muttalib, paman Nabi. Ini anaknya Ali bin Abi Thalib. Keluarganya hilang nanti, kerajaannya hilang. Maka dari sini Al-Ma'mun dituduh Syiah, dikatakan dia Syiah. Tetapi Syiah juga ragu dengan kesyiahannya Al-Ma'mun. Fahim tuh? Ragu, kenapa? Dia menjadikan Ali Ar-Ridha sebagai penerusnya. Maka muncul Ali Al-Ma'mun dipecat oleh Bani Abbas sebagai khalifah. Tapi dia punya kekuatan, dibantu oleh Persia, oleh pasukan yang Persia, sehingga terjadi peperangan antara dia dengan pamannya Al-Mahdi, yang pamannya ini tukang kalau zaman sekarang artis, tukang nyanyi, musisi dan seterusnya, ahli seni. Terjadi peperangan antara dia dengan Al-Ma'mun. Dia disuruh menggantikan Al-Ma'mun. Tapi terakhir kemudian terjadi suatu peristiwa yang aneh. Ali Ar-Ridha tadi, pengganti Al-Ma'mun ini wafat. Tiba-tiba masih muda meninggal. Maka dari sini dikatakan bahwa Al-Ma'mun ini cuma sekedar cara dia saja untuk memberantas orang-orang yang punya hubungan dengan keluarga Ali bin Abi Thalib. Karena ada peperangan antara keluarga Bani Abbas dengan keluarga Alawiyin. Ada pemberontakan Alawi terjadi. Nafsu Zakiyah pernah memberontak pada Banu Abbas. Jelas tidak? Nah, di situ dia mau tahu siapa sih yang dukung Alawi supaya dia bantai, katanya begitu. Tetapi hal tersebut disebutkan di dalam kitab Syiah pun seperti itu. Dikatakan Al-Ma'mun yang meracuni Ali Ar-Ridha tadi. Tapi tidak. Kalau lihat fakta, dia juga menikahkan anaknya dengan Ali Ar-Ridha. Dia menikahkan anak keduanya dengan anaknya Ali tadi. Jadi dia nikahkan keluarganya dengan Ali, dan dia ketika meninggal dia sangat sedih. Allahu a'lam, kemungkinan besar dia tidak sedang taqiyah, tidak. Tapi memang dia ingin digantikan oleh Ali Ar-Ridha, alasannya karena dia adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah, katanya dia. Kemudian dia mengatakan juga Ali Ar-Ridha tapi menolak menjadi khalifah. Dia tadinya mau berhenti jadi khalifah, mau ngasih ke Ali Ar-Ridha. Itu dikatakan dalam kitab Sunnah dan Syiah. Cuman kata orang Syiah, Ali tidak mau menerima karena tahu karena apa? Karena alasan macam-macam disebutkan orang-orang Syiah. Terakhir dia, kata orang Syiah, diracuni oleh Al-Ma'mun. Kalau diracuni oleh Al-Ma'mun, Ali ini termasuk imam yang ke-8, imam Syiah yang ke-8. Mereka meyakini bahwa imam itu tahu yang gaib. Kok imam yang gaib bisa tahu kalau nggak tahu kalau diracuni? Jadi aneh, pemikiran Syiah aneh. Mereka juga aneh, kenapa Ali tidak mau menerima tawaran menjadi khalifah. Tapi intinya itu menyebabkan peperangan. Nah, kemudian Al-Ma'mun memaafkan orang tadi. Al-Ma'mun adalah orang yang sangat toleran terhadap orang-orang kafir, terhadap orang Yahudi, orang Nasrani, orang yang lain-lain punya pemikiran-pemikiran aneh, dia toleran. Cuma anehnya pada saat masalah khalqul Quran, Quran itu makhluk, dia tidak ada toleran sama sekali. Faham tuh?
Kemudian yang terakhir musuh Imam Ahmad, dan ini akan nanti kita pada pertemuan berikutnya akan kita jelaskan nanti. Sekarang kita jelaskan musuh-musuhnya siapa aja. Adalah Ibnu Abi Duat. Di dalam riwayat yang mengatakan Ibnu Abi Duat seorang ulama khatib Al-Baghdadi. Yang lain mengatakan Ibnu Abi Duat. Ibnu Abi Duat. Dia adalah qadhi di zaman Al-Mu'tasim dan di zaman Al-Wathiq. Paham nggak? Siapa Al-Wathiq, siapa Al-Mu'tasim? Imam Ahmad berada di zaman siapa? Sebelumnya Harun Ar-Rasyid, dia masih kecil. Kemudian anaknya siapa setelah Harun Ar-Rasyid? Al-Ma'mun. Ini yang nanti yang pertama kali memerintahkan untuk memenjarakan Imam Ahmad, menangkap Imam Ahmad. Kemudian habis itu Al-Wathiq, kemudian setelah itu Al-Mu'tasim, baru Al-Wathiq. Ahmad Ibnu Abi Duat menjadi qadhi di zaman Al-Mu'tasim. Siapa beliau? Dia adalah Abu Abdillah, lahir tahun 160 Hijriyah, wafat tahun 240 Hijriyah. Ahmad Ibnu Abi Duat Faraj Ibnu Jarir Al-Iyadi, seorang yang sangat fasih, seorang penyair, seorang yang berilmu, baligh, dan memiliki sifat sangat dermawan, ada seorang yang memiliki sifat yang sangat dermawan, dan juga dia pemberani, ya, disebutkan seperti itu. Tetapi karena dia melawan Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan mendolimi Imam Ahmad, akhirnya pada akhir hayatnya dia terkena stroke, semua hartanya diambil, dia dipecat dari jabatannya, meninggal dan disolatkan seorang diri. Ya, berapa orang? 3 orang atau sedikit orang. Kata seorang ulama mengatakan, laula ma wada'a bihi nafsahu min mahabbatil mihnah lajtama'atil alsun alaih. Kalau bukan karena masalah Imam Ahmad ini, orang semua akan memuji dia. Pernah suatu hari di sebuah kota, Al-Imam kota ini kalau ada yang memuji Ibnu Abi Duat, mengatakan dia muslim, dibunuh orangnya. Kemudian di kota tersebut terjadi kebakaran dan seterusnya. Kemudian Ibnu Abi Duat memberikan kepada mereka ganti rugi, dikasih uang semua satu penduduk satu kota. Kemudian orang penduduk kota tersebut berubah, yang mengatakan ada kotoran di baju Ibnu Abi Duat malah dibunuh, malah artinya dihukum. Paham tuh? Jadi berubah gara-gara kasih duit, kasih uang. Dia sangat dermawan, tetapi tadi sangat fanatik terhadap mazhab dan akidahnya yang salah tadi. Nah, itulah kurang lebih tokoh-tokoh yang akan kita nanti ceritakan, yang akan berseteru, berselisih, berseberangan dengan Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Allahu alam, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau agak panjang. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.